Teman-teman, banyak sekali yang salah paham dan mengatakan bahwa dirinya adalah introvert sehingga tidak mau melakukan aktivitas public speaking ataupun presentasi, menjadi MC, serta komunikasi dengan orang-orang baru. Padahal ini hanyalah pembelaan diri. Coba, seandainya Anda yang melakukan hal tersebut, rasakan dulu, apakah ini hanya pembelaan atau memang fakta? Karena pada dasarnya, public speaking ini bisa dilakukan oleh semua orang, baik yang ekstrovert ataupun yang mengaku dirinya sebagai introvert. Public speaking bukan dari bakat, tapi public speaking ini bisa dilatih, bisa dilatih, diulang terus-menerus sampai pada akhirnya mahir. Sama seperti skill menari, skill bernyanyi. Coba sekarang kamu saat ini saya ajak untuk bernyanyi. Satu bait saja. Kira-kira suaranya enak atau enggak? Bisa bernyanyi atau enggak? Pasti jawabannya adalah bisa bernyanyi, tapi suaranya kalau ada yang enak mengatakan ya dirinya enak. Tapi coba dilempar kepada orang lain. Enak atau tidak? Kalau enak, artinya kamu sudah sering berlatih, sering melakukan aktivitas tersebut sampai pada akhirnya suara kita terolah dan bisa diterima oleh orang lain. Seandainya yang belum, ya nggak masalah. Yang penting kita bernyanyi, tapi berhubung tidak dilatih, alhasil suaranya biasa saja. Nah, inilah sama seperti kepercayaan diri dan juga aktivitas public speaking. Ketika kita tidak bisa, bukan berarti memang kita mutlak ditakdirkan untuk tidak bisa melakukan public speaking, tapi butuh berlatih. Nah, itu adalah untuk dasar terlebih dahulu, dan mari kita bahas untuk memulai memunculkan kepercayaan diri. Teman-teman, belajar public speaking ini ada beberapa tingkatan. Untuk basic, intermediate, serta juga advance. Ketika Anda masih di level basic, masih merasa grogi, cemas, takut, bahkan tidak percaya diri, ya Anda artinya tidak perlu belajar untuk sampai level bagaimana caranya mendelivery dengan baik. Karena yang dibutuhkan saat masih grogi, cemas, takut, dan juga tidak percaya diri, itu adalah enjoy dalam berbicara. Tidak perlu membayangkan kita presentasi seperti Najwa Shihab, seperti Pandji Pragiwaksono, seperti Raditya Dika. Tidak perlu. Yang penting saat ini kita enjoy terlebih dahulu. Ketika Anda sudah di level intermediate, Anda sudah percaya diri, ya artinya saat ini Anda perlu berproses untuk belajar bagaimana caranya mendelivery yang baik, supaya bisa diterima audiens. Oke ya, dan nanti ada level 3-nya. Kita bahas level 1 terlebih dahulu. Untuk Anda yang saat ini merasa masih cemas, grogi, keringat dingin, bahkan merasa gemetar ketika berbicara di depan umum, boro-boro saat berbicara, baru mau naik panggung saja, mau present, ternyata Anda merasa grogi ataupun juga takut. Nah, ini disebut salah satu dari stimulus yang diterima oleh pikiran dan menimbulkan sebuah perilaku. Dan grogi itu wajar. Yang harus dilakukan adalah acceptance, adalah diterima. Itu yang pertama. Diterima rasa grogi, rasa cemasnya, rasa takutnya, itu harus diterima terlebih dahulu. Dan yang kedua, Anda harus menjadi diri sendiri terlebih dahulu. Be yourself. Jangan bedakan ketika Anda berkomunikasi dua arah, personal dengan komunikasi public speaking dengan 5, 10, atau 20 orang, tidak perlu dibedakan dulu. Ketika Anda orangnya ceria, happy, ya sudah, dibawa saja. Di panggung juga dibawa perilaku Anda, cara presentasi Anda, cara komunikasi Anda dengan yang powerful, ataupun juga tidak perlu dirubah menjadi orang yang wise, elegan, ya karena itu akan merusak citra diri Anda sendiri. Karena yang biasa diperlakukan dalam diri Anda adalah memang enjoy, happy, ceria. Tapi ketika dibawa ke presentasi menjadi orang yang tenang, kalem, ya alhasil itu bukan diri Anda. Dan ini membuat Anda akan merasa tidak nyaman. Dan yang dibutuhkan dalam presentasi itu adalah enjoy, teman-teman. Yang dilakukan itu adalah sama seperti kita berkomunikasi dengan orang lain di bawah panggung, di luar sesi presentasi, dan itu yang digunakan. Kenapa?
hal itu yang harus dilakukan? Ya, karena kita butuhnya enjoy. Present ataupun public speaking itu butuh enjoy. Ketika saat ini Anda melakukan public speaking tapi ternyata tidak nyaman, merasa takut, grogi, dan ini berketerusan, artinya ada yang salah. Karena sejatinya public speaking itu harus enjoy, harus happy, harus bisa kita membawakan diri supaya bisa diterima oleh orang lain. Dan bagaimana caranya? Be yourself. Karena saat ini kita masih ada di level 1, basic. Bagaimana caranya mendapatkan kepercayaan diri supaya kita stabil, supaya kita enjoy. Ya sudah, lakukan yang sering kita lakukan. Jangan lakukan sesuatu hal yang sering dilakukan oleh orang lain dan kita coba duplikat. Seperti kita mencontoh role model kita. Kita mencontoh teman kita, presentasinya bagus, kita ikuti. Kita contoh perilaku dan juga komunikasi teman kita. Memang dia enjoy, happy, dan juga terlihat wise. Kita ikuti, duplikat. Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena mereka sudah berlatih berkali-kali dengan repetisi yang lebih banyak dari 50 kali. Dan sedangkan kita ternyata satu pun belum pernah melakukannya. Dan kita coba mengikuti mereka. Ya, alhasil gagal. So, jadi di langkah pertama untuk memunculkan rasa kepercayaan diri, ya kita harus be yourself terlebih dahulu. Oke ya, itu poin 1, acceptance. Yang kedua adalah be yourself. Dan yang ketiga, teman-teman, oke, lakukan, enjoy, dan anggap adalah saat ini Anda sedang berkomunikasi dengan kawan sahabat seperti biasa. Bukan kepada audiens yang kita tidak kenal, audiens yang memang ini sedang melakukan penilaian kepada kita, yaitu hanyalah pikiran. Karena seperti yang dikatakan oleh Aaron Beck, bahwa ada pikiran otomatis yang muncul ketika kita mendapatkan stimulus. Dari stimulus akan diterima oleh pikiran, dan pikiran ini akan memunculkan kognitif negatif ataupun pikiran negatif, rasa takut, rasa cemas, grogi, nervous, ini akan muncul dengan sendirinya. Makanya disebut kognitif otomatis. Nah, kita manusia diberikan kesempatan untuk beradaptasi dan juga memilih yang positifnya, supaya kita bisa memutuskan bahwa ini diterima dan kita bisa menganggap saya sedang presentasi untuk memberikan yang terbaik. Saya bisa melakukannya, saya sukses dalam melakukannya. Ini bisa dilatih, bisa dipilih, dan juga kita bisa mengeksekusinya. Dari pikiran, diterima lagi oleh perasaan, emosional. Ketika emosionalnya happy, alhasil nanti perilaku ataupun tindakannya happy. Dari pikirannya oke, positif, masuk ke hati juga positif, ke perasaan juga positif, emosionalnya juga positif, selanjutnya adalah perilakunya positif. Tentu perilaku ini yang dimaksud adalah bagaimana cara kita present dan juga menyampaikan sebuah pesan, mendelivery, dan otomatis dengan hal tersebut delivery kita akan maksimal dan bisa diterima oleh audiens. Oke ya, nanti silahkan mulai dicoba, diterapkan. Kunci dari video ini adalah be yourself. Jadilah diri sendiri dalam sesi apapun ketika Anda masih merasa grogi. Oke ya, jadi diri sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.